君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。 Di Jujutsu Kaisen, tema evolusi manusia bukan sekadar latar cerita. Ia adalah konflik ideologis dari dua tokoh yang paling jelas mewakili konflik ini, yaitu Suguru Geto dan Kenjaku. Keduanya sama-sama ingin manusia melampaui batasnya, tapi cara mereka memandang manusia sangat berbeda. Geto melihat evolusi manusia sebagai pemurnian. Baginya, dunia Jujutsu tidak akan pernah damai selama manusia biasa masih ada. Manusia yang tidak bisa mengendalikan Cursed Energy secara tidak langsung melahirkan kutukan, dan kutukan itulah yang membunuh para penyihir. Dalam logika Geto, ini adalah ketidakadilan yang tidak pernah dibicarakan. Penyihir mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari, sementara manusia biasa hidup tanpa tahu apapun. Dari sini, Geto sampai pada kesimpulan ekstrem. Jika sumber kutukan dihilangkan, maka penderitaan juga akan berhenti, dan sumber itu menurutnya adalah manusia non-penyihir. Bagi Geto, penyihir adalah bentuk manusia yang lebih maju, dan manusia biasa adalah kera yang gagal berevolusi. Karena itu, evolusi berarti seleksi. Siapa yang layak hidup, dan siapa yang harus disingkirkan. Meski kejam, Geto masih berpikir dalam kerangka moral. Ia masih marah, kecewa, dan lelah. Bahkan, ia masih peduli pada penderitaan penyihir. Geto bukan ilmuwan dingin, tapi ia adalah manusia yang patah. Kenjaku tidak peduli pada pemurnian. Ia tidak peduli pada keadilan. Ia bahkan tidak peduli pada penderitaan siapapun. Bagi Kenjaku, evolusi manusia adalah eksperimen. Manusia bukan subjek moral, melainkan sebuah objek. Manusia adalah variabel yang bisa diubah, digabung, dipaksa bereaksi, lalu dia mati hasilnya. Kenjaku tidak bertanya, dunia seperti apa yang seharusnya ada, tapi ia bertanya, apa yang akan terjadi jika kita melakukan ini? Ia mencampur manusia dengan Cursed Energy, membangunkan teknik terpendam, bahkan memaksa penderitaan massal lewat Killing Game, bukan untuk menciptakan dunia ideal, tetapi untuk melihat bentuk baru kehidupan yang mungkin muncul. Jika Geto ingin dunia yang rapi dan bersih, Kenjaku justru menginginkan dunia yang liar dan tak terkontrol. Perbedaan paling tajam ada di sini. Geto membenci manusia biasa, sedangkan Kenjaku bahkan tidak cukup peduli untuk membenci. Geto masih menganggap manusia penting, entah untuk diselamatkan atau dimusnahkan. Sementara Kenjaku menganggap manusia hanya alat. Geto gagal karena ia terjebak dalam emosinya sendiri. Ia masih terlalu manusia untuk menjadi dewa evolusi. Kenjaku bertahan justru karena ia kehilangan sisi manusia itu. Tidak ada empati yang menghambat, bahkan tidak ada rasa bersalah. Namun, di Jujutsu Kaisen tidak mengatakan salah satu benar. Sebaliknya, Jujutsu Kaisen mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Apakah evolusi manusia harus memiliki tujuan moral, atau apakah perubahan yang lahir dari kekacauan juga sah disebut evolusi? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.